Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama aku Muhammad Fikri Mubarak. Kali ini aku akan membahas mengenai materi kita yang berjudul Greenfield Venture atau akuisisi. Pernah gak sih kalian bertanya-tanya gimana caranya perusahaan besar bisa masuk ke pasar internasional? Ada dua strategi utama yang sering digunakan nih, yaitu Greenfield Venture yang berarti membangun dari nol atau akuisisi. Wah, menarik banget kan? Yuk kita bahas satu persatu. Pertama, kita bahas tentang akuisisi. Strategi ini berarti perusahaan membeli perusahaan lain yang sudah ada di pasar tujuan. Jadi, mereka langsung bisa jalan tanpa perlu membangun semua dari awal. Contohnya ini pada perusahaan Facebook yang membeli Instagram pada tahun 2012. Dengan akuisisi ini, Facebook langsung menguasai pasar berbagi foto tanpa harus menciptakan aplikasi baru. Kenapa banyak perusahaan suka pakai strategi ini? Ini dia kelebihan dari akuisisi. Yang pertama, masuk pasar dengan cepat. Begitu perusahaan dibeli, operasional bisa langsung dimulai. Perusahaan langsung mendapat akses ke sumber daya, seperti karyawan, teknologi, dan pasar, tanpa harus membangun fasilitas baru. Yang kedua, risiko lebih kecil. Perusahaan membeli aset yang sudah menghasilkan pendapatan, sehingga risiko terhadap ketidakpastian lebih kecil dibandingkan membangun dari nol. Yang ketiga, mencegah persaingan. Akuisisi dapat mencegah persaingan memperoleh perusahaan target atau masuk ke pasar yang sama. Tapi ya, akuisisi juga mempunyai tantangannya nih, yaitu yang pertama, harga yang sangat tinggi. Kalau ada banyak pesaing yang tertarik, harga perusahaan yang ingin diakuisisi bisa melambung. Yang kedua, bentrokan budaya. Terkadang, budaya kerja perusahaan yang membeli dan yang dibeli tidak cocok. Yang ketiga, integrasi rumit. Menggabungkan operasi dua perusahaan seringkali lebih sulit dari yang diperkirakan. Proses integrasi memakan waktu dan bisa gagal karena birokrasi atau hambatan lainnya, seperti hambatan logistik, birokrasi, dan waktu dapat memperburuk proses. Tapi, tidak semua akuisisi berjalan mulus. Banyak juga yang akhirnya gagal. Apa alasannya? Yuk kita bahas. Yang pertama, harga yang terlalu mahal. Kadang, perusahaan yang mengakuisisi membayar terlalu tinggi karena persaingan untuk membeli. Ini dikenal dengan istilah overpayment, yaitu tindakan membayar lebih dari nilai wajar atau harga pasar untuk akuisisi. Yang kedua adalah bentrokan budaya. Kalau budaya kerja perusahaan yang mengakuisisi dan yang diakuisisi tidak cocok, bisa terjadi konflik besar. Ini sering disebut clash of cultures. Yang ketiga, kesulitan integrasi, yaitu menyatukan sistem, tim, dan manajemen dua perusahaan itu tidak gampang. Kadang prosesnya makan waktu lama dan banyak hambatan, seperti hambatan logistik, birokrasi, dan hambatan lainnya. Untungnya ada cara untuk mengurangi risiko kegagalan akuisisi. Ini dia langkah-langkahnya. Yang pertama, screening atau analisis detail. Sebelum membeli, perusahaan harus benar-benar memeriksa kondisi target seperti keuangan, budaya kerja, dan potensi masalah hukum. Yang kedua, mencegah pergantian manajemen yang tinggi. Pastikan manajemen dari perusahaan yang diakuisisi tetap merasa dihargai dan terlibat supaya proses integrasi lebih lancar. Yang ketiga, integrasi yang jelas dan cepat. Setelah akuisisi selesai, perusahaan harus langsung bergerak dengan rencana yang terstruktur seperti membagi peran baru, menyatukan sistem, dan menyelesaikan konflik. Berbeda dengan akuisisi, strategi Greenfield Venture berarti perusahaan memulai segalanya dari awal di pasar baru. Contohnya adalah Toyota yang membangun pabriknya di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan mobil di pasar lokal. Ada beberapa kelebihan dari strategi Greenfield Venture, yaitu yang pertama, bebas atur segalanya.
perusahaan bisa membangun budaya kerja sesuai nilai dan visi mereka tanpa harus berurusan dengan budaya yang sudah ada seperti pada akuisisi, sehingga meminimalkan konflik internal. Yang kedua yaitu proses yang lebih rapi. Proses bisnis dapat dirancang agar sejalan dengan standar global perusahaan tanpa perlu menyesuaikan dengan kebiasaan lama dari unit yang diakuisisi. Selain itu, produk, keterampilan, dan pengetahuan dapat ditransfer langsung dari perusahaan induk ke anak perusahaan baru. Yang ketiga, keunggulan jangka panjang. Dengan membangun dari nol, perusahaan bisa menciptakan sistem yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar lokal, tapi tetap terhubung secara global. Tapi jangan salah, Greenfield Venture juga punya kekurangan, yaitu yang pertama, proses pendiriannya yang lebih lambat dibandingkan akuisisi. Perusahaan harus membangun fasilitas fisik, merekrut tenaga kerja, dan mengembangkan jaringan pemasok dari awal sehingga waktu yang dibutuhkan untuk menjadi operasional penuh cukup lama. Yang kedua, ketidakpastian yang tinggi terkait pendapatan dan laba di masa depan. Greenfield Venture memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi terkait pendapatan dan laba di masa depan, pasar yang belum dikenal, peraturan lokal, dan preferensi konsumen dapat menjadi tantangan signifikan yang dihadapi. Yang ketiga, potensi terhalang kompetitor. Kemungkinan didahului oleh pesaing global yang lebih agresif yang menggunakan strategi akuisisi untuk masuk lebih cepat dan membangun kehadiran besar di pasar, sehingga membatasi potensi pasar untuk Greenfield Venture. Selain itu, Greenfield Venture membutuhkan investasi awal yang besar untuk infrastruktur, pelatihan karyawan, dan membangun jaringan distribusi. Jadi, strategi mana nih yang lebih baik? Itu tergantung kebutuhan perusahaan. Kalau ingin masuk pasar dengan cepat dan memanfaatkan perusahaan yang sudah ada, maka akuisisi adalah pilihan terbaik. Tapi, kalau ingin membangun budaya kerja dan sistem operasional sesuai visi perusahaan, maka pilihlah Greenfield Venture. Baiklah, sekian dulu dari saya. Terima kasih sudah menonton.